Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngomongin soal tantangan yang kayaknya semua orang pernah ngalamin ya kalau punya ide. Yaitu gimana sih cara nyajiin ide itu biar orang lain mau dengerin? Atau bahkan dukung. Nah, kita bakal kupas tuntas bab 13 dari bukunya Scott Berkun, The Myths of Innovation. Bab ini khusus ngebahas soal seni dan ilmu pitching ide. Sering banget kan kita ngerasa punya ide bagus, brilian malah, tapi pas giliran ngeyakinin atasan, atau mungkin investor, atau bahkan teman sendiri, wah itu rasanya lain cerita ya, susah gitu. Betul, betul. Sumber kita kali ini juga bilang, punya ide bagus tuh baru setengahnya. Cara nyampeinnya itu loh yang jadi tantangan beneran. Tepat sekali. Proses pitching ini intinya kan jembatan ya. Jembatan antara ide yang masih di awang-awang di kepala kita, sama gimana caranya ide itu bisa jadi kenyataan. Dan biasanya butuh bantuan orang lain kan yang punya sumber daya. Sumber daya itu bisa macam-macam ya, wewenang, dana, atau... Iya, bisa wewenang, bisa dana, bisa juga keahlian khusus. Nah, Berkun ini nekenin banget. Pitching itu keterampilan inti loh dalam inovasi. Ini bukan bakat ajaib yang cuma orang tertentu punya. Tapi ini sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa disempurnain. Oke, menarik. Keterampilan ya, bukan bakat semata. Yuk, kita bedah bareng-bareng deh. Elemen kuncinya apa aja di bab ini? Siap. Oke, kita mulai dari akarnya dulu nih. Kenapa sih pitching itu sering banget rasanya susah? Padahal idenya kita yakin bagus gitu. Nah, ini nih, sumber ini ngasih perspektif menarik. Jadi gini, setiap ide baru, sekecil apapun itu, pada dasarnya minta adanya perubahan kan? Iya juga ya, pasti ada yang beda dari biasanya. Dan namanya perubahan, ya secara naluri, banyak orang tuh nggak suka. Cenderung resisten gitu. Lebih nyaman sama yang udah ada, sama status quo. Ironisnya, kadang justru bagian dari ide kita yang paling keren, yang paling kita banggain, Yang paling inovatifnya itu. nah iya, justru itu yang bisa bikin orang paling nolak. Ingat nggak contoh klasik Galileo? Oh iya ya, yang soal bumi muterin matahari itu kan? Benar, idenya kan revolusioner banget pada masanya. Tapi penolakan keras dari gereja waktu itu bukan semata-mata soal data ilmiahnya aja, tapi juga karena mungkin cara penyampaiannya dianggap kurang pas buat audiens utamanya saat itu. Terus juga ya implikasi perubahannya itu loh, besar banget ke pandangan dunia mereka. Jadi, kesadaran pertama nih, penting banget. Jangan kaget, jangan langsung drop atau frustrasi kalau ide kita nggak langsung disambut tepuk tangan. Resistensi itu ya wajar lah ya. Betul. Malah, kata sumber ini, kalau kita keburu frustrasi, itu malah bisa ngerusak cara kita nyampein ide berikutnya. Jadi kelihatan defensif gitu ya? Atau malah nggak pede? Iya, bisa jadi gitu. Nah, daripada maksa, strategi yang lebih cerdas itu, kata Berkun, cari sekutu. Cari orang-orang yang emang dasarnya lebih terbuka sama hal baru. Atau, ini lebih penting lagi, cari orang yang punya masalah spesifik, yang mana ide kita ini bisa jadi solusinya. Ah, oke. Jadi fokusnya digeser ya? Iya, digeser. Bukan lagi kayak, lihat nih ide saya, keren kan? Tapi lebih ke, saya lihat kayaknya Bapak Ibu ada tantangan di bagian X ya. Nah, mungkin ide ini bisa bantu nih. Gimana kalau kita diskusiin? Jadi gini lembungin kebutuhan mereka ya? Hmm. Mencari resonansi gitu istilahnya. Nah, bener banget. Mencari resonansi antara ide kita sama kebutuhan audiens. Dan tentu aja, budaya organisasi juga ngaruh banget sih. Oh ya, gimana tuh? Ya kalau budayanya emang seneng eksperimen, terbuka sama ide baru, ya pasti lebih gampang diterima kan? Masuk akal. Ini ngebawa kita ke inti bab ini nih. 9 langkah praktis buat bikin pitch yang efektif. Saya suka nih kalau ada langkah-langkah gini, jadi lebih kebayang. Kita mulai dari langkah 1, pahami ide Anda secara mendalam. Kayaknya simple ya, tapi sering disepelein nggak sih ini? Sering banget. Ini tuh bukan cuma soal punya konsep atau gambaran besar aja, tapi benar-benar harus bisa ngurai detailnya. Gimana sih cara kerjanya persis? Terus asumsi terbesarnya apa? Bagian mana yang paling susah atau paling berisiko? Nanti siapa yang ngerjain? Butuh apa aja? Wah, detail juga ya pertanyaannya. Iya, berkunekenin banget kita harus gerak dari ide yang mungkin masih abstrak jadi sesuatu yang lebih konkret. Semacam rencana awal lah. Jangan keburu pengen jualan ide sebelum kita sendiri benar-benar paham luar dalamnya. Dan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kritis kayak tadi. Kesiapan ini jadi fondasi kredibilitas kita ya. Kalau kita aja ragu, gimana orang lain mau percaya?
Oke. Bener banget. Nah, setelah kita benar-benar punya ide itu, langkah berikutnya? Langkah 2, bentuk pitch Anda. Ini maksudnya gimana? Soal bikin slide atau dokumen gitu? Lebih dari sekedar format sih. Pertama, kita perlu kenali dulu skala ide kita. Ini cuma perbaikan kecil aja di proses internal, Atau fitur tambahan di produk yang udah ada? atau mungkin proyek baru yang butuh tim khusus, butuh dana lumayan. Atau malah ini perubahan cara mikir yang fundamental buat organisasi? Oke, jadi identifikasi skala dulu. Iya, skala ini nanti nentuin cara kita ngebungkusnya. Nah, abis itu baru deh riset. Gimana sih biasanya orang di industri kita atau di perusahaan kita kalau nyampein ide dengan skala segitu? Ada format nggak tertulis nggak? Ada ekspektasi soal data pendukung? Durasi presentasi biasanya berapa lama? Jadi kita perlu peka sama kebiasaan di lingkungan kita ya. Betul, nyesuaiin diri sama norma ini bukan berarti jadi kaku atau nggak kreatif ya, tapi lebih ke nunjukin kita ngehargain waktu dan konteks audiens. Kita ngomong pakai bahasa yang mereka ngerti. Benar juga, seringkali kita fokus ke apa idenya, tapi lupa gimana nyampeinnya di konteks yang pas. Oke, lanjut. Langkah 3, ketahui tujuan Anda. Maksudnya, kita mau dapat apa sih dari pitch ini? Nah, ini krusial banget. Tujuannya harus jelas, harus spesifik. Kita cuma butuh lampu hijau buat eksplorasi awal, Atau udah butuh dana sekian juta? atau perlu persetujuan buat minjem 2 orang dari tim engineering sebulan. Atau di tahap ini kita cuma butuh masukan kritis aja dari para ahli. Jangan sampai ngambang ya tujuannya. Iya, hindari permintaan yang kabur kayak, saya butuh dukungan Bapak Ibu. Itu, ya gimana ya, terlalu abstrak. Mending bilang, tujuan saya hari ini adalah dapat persetujuan buat bikin tim kecil, 2 orang aja. Buat studi kelayakan sebulan. Nanti hasilnya rekomendasi, lanjut atau enggak. Jelas gitu ya. Permintaan yang jelas tuh nunjukin kita udah mikir matang. Dan, ya tentu aja, realistis juga. Jangan minta budget gede buat ide yang baru di awang-awang. Sip. Nah, ini dia nih, langkah yang kayaknya paling menantang, tapi mungkin paling nentuin. Langkah 4, mulai dari sudut pandang mereka. Kata Berkun ini kuncinya. Prakteknya gimana tuh? Ini soal empati radikal mungkin ya istilahnya. Jadi sebelum kita nulis satu kata pun buat pitch kita, coba bener-bener masuk ke posisi orang yang mau kita ajak ngomong. Masuk ke sepatu mereka, gitu ya. Nah iya, apa sih prioritas utama mereka sekarang? Target kerja mereka apa? Lagi ada tekanan apa? Jadwal harian mereka gimana? Berapa banyak ide lain yang mungkin masuk ke meja mereka tiap minggu? Semakin kita bisa nyesuaiin cara kita ngebungkus ide, nonjolin manfaatnya, pakai bahasa mereka, milih data yang relevan buat dunia mereka, semakin gede peluang kita didengerin. Ini bukan manipulasi kan ya? Bukan. Ini komunikasi efektif. Dan ini juga ngebantu kita milih orang yang tepat buat diajak ngomong. Mungkin bukan bos paling tinggi jabatannya, Tapi, mungkin manajer di departemen yang paling ngerasain masalah yang mau kita selesain. Relevansi itu seringkali lebih penting dari hierarki loh. wah ini bener-bener ngubah cara pandang ya. Bukan soal jualan ide kita, tapi nyambungin ide kita ke kebutuhan mereka. Oke, terus setelah kita paham audiens, Berkun nyaranin langkah 5. Siapkan 3 versi pitch. Ada versi 5 detik, 30 detik, sama 5 menit. Kok perlu sebanyak itu? Karena kesempatan buat pitching itu datangnya bisa macam-macam bentuknya. Nggak terduga kadang. Oh iya, bener juga. Versi 5 detik atau sering disebut elevator pitch itu ya intisari ide kita dalam satu kalimat paling tajam, paling narik. Kita harus bisa nyampein ini lancar pas kebetulan ketemu pengambil keputusan di lift atau pas lagi ngopi bareng. Harus dilatih terus berarti ya? Ya, latih terus. Berkun bilang ini, kalau kita ngerasa ide kita terlalu rumit buat dijelasin 5 detik, kemungkinan besar kita belum benar-benar paham intinya. Jelek banget. Haha, iya. Nah, versi 30 detik itu ngasih ruang dikit buat nambahin masalah utama yang diselesain atau manfaat kunci buat audiens. Kalau yang 5 menit, baru deh kita bisa masuk lebih dalam ke detail, nunjukin bukti awal kalau ada, dan mungkin jawab beberapa keberatan umum. Jadi kayak punya alat beda buat situasi beda ya? Nggak selalu bisa presentasi panjang lebar. Betul, fleksibilitas itu penting. Oke, kita udah punya beberapa versi pitch, terus apa? Jangan disimpan sendiri kan? Langkah 6, uji pitch Anda. Tepat. Jangan pernah nganggap pitch pertama kita itu udah sempurna. Cari beberapa orang yang kita percaya, yang pinter, jujur, dan berani ngasih masukan pedas. Cari yang berani ngeritik ya. Iya. Idealnya sih, cari yang mirip sama target audiens kita.
Atau minta mereka pura-pura jadi target audiens itu. Berkon malah nyaranin, ini bisa jadi sesi role-playing seru loh kalau temen kita bisa niruin gaya nanya si bos. Bisa dicoba tuh. Terus perhatiin apa? Perhatiin reaksi mereka. Pas bagian mana mereka kelihatan bingung, pertanyaan apa aja yang muncul, kritik apa yang mereka kasih. Catat semua masukan ini, terutama pertanyaan yang susah. Siapin jawaban yang mantap. Terus, perbaiki pitch-nya, ulang lagi prosesnya. Iterasi terus ya. Iya, setiap putaran pengujian itu bakal bikin pitch kita makin tajam, dan kita makin siap. Proses iteratif ini penting buat ngasah. Ya, oke, ide udah mateng, pitch udah diuji. Nah, sekarang waktunya manggung. Langkah 7. Penyampaian adalah pertunjukan. Wah, ini kok kedengerannya agak serem ya. Maksudnya kita harus jadi aktor gitu. Bukan soal jadi aktor palsu, tapi lebih ke nyadar kalau pitching itu kan momen komunikasi langsung ya. Butuh lebih dari sekedar slide bagus. Ini soal gimana kita ngebawainnya. Kontak mata, nada suara yang antusias tapi tetap terkontrol, bahasa tubuh yang nunjukin keyakinan, tapi bukan sombong ya. Keseimbangan ya. Betul, latihan itu kuncinya. Biar nggak kedengeran kaku kayak baca teks. Tapi yang paling penting, kata Berkun, itu keaslian sama keyakinan kita sama ide kita sendiri. Kalau kita nggak percaya, gimana orang lain mau percaya ya? Nah, itu dia. Sumber ini juga ngasih catatan penting. Hati-hati sama kebanyakan trik presentasi. Orang yang terlalu fokus ke gimmick biasanya karena kurang paham audiensnya. Atau, lebih parah, kurang yakin sama isi idenya sendiri. Jadi keyakinan yang tulus itu justru yang nular ya? Iya, keyakinan sejati itu nular. Saya suka nih penekanan soal keaslian, tapi ya sekeras apapun kita usaha, kadang pitch ya tetap nggak berhasil kan? Penolakan itu bagian dari proses, ya. Ini ngebawa kita ke langkah 8. Belajar dari kegagalan. Gimana caranya biar nggak langsung shoot gitu? Nah, ini langkah penting banget buat mental kita. Penolakan, apalagi buat ide-ide baru yang nantang status quo, itu sangat mungkin terjadi. Wajar. Jangan langsung mikir, ide gue jelek, atau gue gagal total. Sebaliknya, jadiin ini momen belajar. Di-review gitu ya? Iya, dianalisis secara objektif. Apa sih persisnya yang bikin mereka nolak? Ada poin spesifik yang mereka nggak terima. Bagian mana argumen kita yang lemah? Data kita kurang kuat di mana? Ada asumsi kita yang salah nggak soal kebutuhan mereka? Atau mungkin ada kriteria keputusan internal yang kita nggak tahu? Kalau bisa, tanya feedback ya. Iya, kalau memungkinkan, tanya buat dapat umpan balik. Tiap kegagalan itu data berharga banget loh. Buat perbaiki pitch berikutnya, buat nyempurnain idenya, atau bahkan buat cari audiens lain yang lebih pas. Atau mungkin idenya perlu dipecah jadi lebih kecil dulu. Bisa jadi. Atau butuh pendekatan yang beda sama sekali. Jadi banyak kemungkinan. Jadi kegagalan itu bukan akhir, tapi malah jadi input buat iterasi berikutnya. Wah, itu mindset yang kuat sih. Nah, langkah terakhir ini menarik nih. Langkah 9, jalan sendiri. Maksudnya gimana nih kalau semua pintu formal udah ketutup? Ini kayak pengingat gitu. Kalau penolakan dari sistem yang ada, itu bukan satu-satunya jalan. Sejarah tuh penuh banget sama contoh inovator yang idenya ditolak berkali-kali sama penjaga gerbang. Penjaga gerbang tuh kayak investor, penerbit, studio film gitu ya? Betul. Terus mereka akhirnya mutusin buat maju sendiri. Film indie dibikin pakai dana patungan. Startup teknologi mulai dari garasi pakai modal pribadi. Buku terbit sendiri. Selalu ada jalan ya kalau niat. Ya, kalau keyakinan kita sama idenya kuat banget dan kita mau ambil risiko pakai sumber daya pribadi, waktu, tenaga, uang, selalu ada jalan buat mulai. Mungkin dalam skala lebih kecil dulu. Ini mungkin artinya kita harus nyesuaiin ambisi awal kita. Tapi enaknya, kita punya kendali penuh. Dan kepuasan tersendiri ya pastinya. Nah, itu juga. Dan seringkali, bukti nyata dari hasil kerja mandiri ini, itu malah jadi pitch paling kuat kalau nanti kita butuh dukungan dari luar lagi. Kita udah buktiin konsepnya jalan. Wah, 9 langkah yang benar-benar komprehensif dan praktis banget ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat pendengar kita yang mungkin lagi punya ide terpendam atau lagi berjuang nyampein ininya? Yang menarik di sini, dan ini insight penting dari Bergun, itu gini, proses pitching itu sendiri, dengan segala persiapannya, itu justru bagian yang nggak kepisah dari inovasi. Bukan cuma formalitas di ujung gitu ya? Bukan. Proses ini tuh maksa kita buat, 1,
ngejelasin ide kita sampai ke intinya. Benar-benar jernih. 2, ini penting banget. Benar-benar memahamin siapa audiens kita dan apa yang penting buat mereka. Ini latihan empati yang luar biasa loh. Dan yang ketiga, Dan 3, belajar navigasi dinamika sosial dan organisasi. Jadi, pitching itu ngelatih keterampilan kritis kayak komunikasi strategis, empati, resiliensi alias tahan banting, dan adaptasi. dan keterampilan ini, wah bisa dipakai di mana aja ya. Prinsipnya berlaku mau kita lagi coba yakinin direksi buat investasi miliaran, Atau sekedar ngusulin perbaikan alur kerja simpel ke manajer kita. kerangka mikirnya sama aja ya. Sama persis. Pahami ide kita, pahami audiens kita, bangun jembatan komunikasi yang efektif. Luar biasa. Oke deh, itulah pembahasan mendalam kita soal bab 13, The Myth of Innovation. Fokus ke gimana cara presentasiin ide biar efektif. Pesan kuncinya jelas banget ya, pitching itu keterampilan. Dan kayak keterampilan lain, bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai. Butuh latihan dan refleksi. Betul banget. Kuncinya ya di persiapan yang matang itu. Pahami ide, luar dalam, riset audiens dan konteksnya, terus tekun. Satu penolakan atau bahkan beberapa kali ditolak, itu bukan akhir dunia kok kalau kita benar-benar percaya sama potensi ide kita. Jadiin aja tiap interaksi itu kesempatan belajar, biar makin bagus di kesempatan berikutnya. Nah ini mungkin momen yang pas buat Anda yang dengerin buat refleksi sejenak nih. Ada nggak sih ide, besar atau kecil, yang selama ini disimpan aja? Mungkin karena takut ditolak, takut nggak didengerin, atau takut dianggap aneh. Setelah dengar langkah-langkah praktis tadi, mulai dari paham audiens, latihan, sampai belajar dari gagal, ada nggak sih satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai nyuarain gagasan itu? Terima kasih banyak udah nyimak kajian kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda nggak cuma wawasan, tapi juga keberanian dan alat praktis buat bawa ide-ide Anda jadi nyata. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.